Selamat siang, Bapak Franciscus Jeffrey, selaku dosen MK Agama Katolik, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di pelajaran agama kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andreas Raja Olalewar, NPM 2140303006. Saya dari jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai iman yang memasyarakat. Iman yang memasyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki banyak agama yang diakui negara, itu ada 6 agama. Salah satunya agama kita yaitu agama Katolik. Yang pertama kita membahas mengenai umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Umat Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita umat Katolik hidup bersama umat beragama dan kepercayaan lainnya di bumi Indonesia. Oleh karena itu, umat Katolik harus mewujudkan imannya dan dalam hidup sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik ini, kita bangsa Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Yang pertama kita bahas Bhinneka. Negeri kita ini kaya dengan keanekaragaman. Mulai dari pulau dengan bentuk dan tipografinya yang khas, pola budaya dengan tata pikir, adat kebiasaan dan bahasa yang bermacam-macam, suku bangsa dengan ciri-ciri bentuk badan, warna kulit berbeda-beda, bahkan agama atau kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, Tunggal Ika. Di dalam keanekaragaman, di dalam kemajemukan, Indonesia mempertahankan yang pertama persatuan dan kesatuan nasional, kesatuan filsafat, hidup dan ideologi bangsa, kesatuan cita-cita dan membangun suatu negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila, kesatuan hukum nasional, kesatuan hukum nasional, kesatuan tata pemerintah, kesatuan nasional Indonesia, dan kesatuan wawasan nasional. Yang berikutnya, sikap yang dibutuhkan. Masyarakat majemuk akan hidup dan berkembang dengan serasi apabila setiap pihak mengusahakan 3 hal. Yang pertama keterbukaan, yang kedua komunikasi, yang ketiga kerjasama. Yang pertama keterbukaan. Keterbukaan itu menuntut dari sikap-sikap kita, itu rela menunjukkan keadaan diri kita kepada orang lain. Kalau komunikasi, rela berbicara dengan orang lain dalam suasana apa saja, dan rela menyampaikan perasaan, pikiran, dan kehendak kepada orang lain. Berikutnya, suasana yang dibutuhkan. Ya, keterbukaan atau komunikasi dan kerjasama dapat berkembang di dalam suasana masyarakat yang penuh semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang menyebabkan kita memandang setiap orang sebagai sesama manusia, memandang setiap orang sebagai anggota keluarga besar umat manusia. Berikutnya, buah dari keterbukaan. Keterbukaan komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak di dalam masyarakat dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat dan bersama masyarakat.
Dengan demikian, meskipun berbeda-beda, kita akan terhindar dari perkecokan, perselisihan, permusuhan, dengki, dan lain-lain. Sebaliknya, dalam perbedaan itu akan terbina suasana damai dan sentosa, sikap saling menghargai dan tenggang rasa. Berikutnya, umat Katolik dalam masyarakat Pancasila. Yang satu, kehadiran umat Katolik dalam kehidupan bangsa. Iman Katolik tidak memisahkan umat dari kebersamaan hidup bermasyarakat dengan warga-warga lain sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, kita umat Katolik membaur dengan masyarakat lingkungan agama manapun. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Gereja tidak menuntut umatnya meninggalkan nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa. Sebaliknya, gereja Katolik mengajarkan bahwa apa saja yang baik dan luhur harus dipelihara dan dikembangkan. Malah, harta dan penemuan berbagai kebudayaan sebaliknya digunakan untuk keutuhan negara. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sebagai warisan budaya dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, pemimpin umat Katolik dan seluruh jajaran umat Katolik bersyukur kepada negara didasarkan atas Pancasila sebagai landasannya. Sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila itu merencanakan takwa, toleransi, kerukunan, dan kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan hukum Kristen mengenai taat kepada Tuhan dan dengan ajaran Konsili Vatikan II tentang kebebasan beragama. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, sila kedua ini menghendaki manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ajaran sila kedua ini sangat mendukung aspirasi hukum Kristen tentang cinta kepada sesama. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, kita mengamanatkan semua warga agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menempatkan manusia atau kita sebagai bangsa Indonesia sebagai warga negara dalam kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini menyadarkan bahwa warga akan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, dalam P4 dianjurkan agar mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain, pemerataan dalam ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan termasuk pemerataan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan.
Yang berikutnya, keterlibatan umat Katolik dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, dasar dan motivasi. Adapun dasar dan motivasi keterlibatan kita dalam pembangunan ini adalah perutusan Kristus. Dengan permandian, kita dijadikan umat Katolik dan sekaligus diutus ke tengah-tengah dunia. Kerasulan dalam tatan dunia adalah kerasulan gereja yang secara khusus dipercayakan kepada kaum awam. Dalam keterlibatan ini, kaum awam menanggapi panggilan Allah dan menemukan penghayatan spiritualitasnya. Yang kedua, keterlibatan umat Katolik di bidang ekonomi. Yang pertama, masalah di lapangan. Masalah di lapangan itu seperti pembangunan ekonomi yang sejati adalah pembangunan ekonomi yang memiliki ciri-ciri berikut. Ciri-ciri dari pembangunan ekonomi yang sejati sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat manusia. Itu seperti tidak meremehkan atau mengabaikan hak asasi manusia karena mengejar target atau hasilnya tertentu. Dengan demikian, manusia tidak sekedar menjadi angka atau sumber daya bagi sistem ekonomi, terutama tenaga kerja wanita dan anak-anak pantas mendapatkan pembelaan yang lebih tepat gunanya. Yang kedua, menghargai manusia sebagai pelaku ekonomi. Yang ketiga, menjamin peran serta semua warga negara dalam bidang ekonomi dengan tidak melalaikan kaum marginal. Dengan demikian, usaha-usaha ekonomi memang mendukung pelaku-pelaku ekonomi agar cukup dan berperan secara global. Berikutnya, merangsang terbentuknya kemitraan secara berdaya guna menciptakan mekanisme untuk mencegah perluasan korupsi. Yang berikutnya, keterlibatan umat Katolik di bidang politik. Yang pertama, masalah di lapangan. Yang kedua, visi pembangunan politik. Visi pembangunan politik. Pada dasarnya, politik berarti dan bertujuan mengabdi kepentingan umum untuk mendapatkan atau mendambakan pembangunan politik melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, pembentukan kehidupan bernegara yang menghormati hak-hak asasi manusia. Yang berikutnya, keterlibatan umat di bidang politik. Yang pertama, masalah di lapangan. Yang kedua, visi pembangunan politik. Pada dasarnya, politik berarti dan bertujuan mengabdi untuk kepentingan umum. Kita mendambakan pembangunan politik melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kehidupan bernegara yang menghormati hak-hak asasi manusia dengan semangat solidir sejati. Yang kedua, pengembangan kehidupan kenegaraan dengan sistem demokratis yang memungkinkan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Yang ketiga, pembangunan sistem hukum nasional yang adil secara demokratis sebagai penjabaran cita-cita negara hukum, dan lain-lain. Hal-hal yang mendesak. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang dirasa mendesak. Yang pertama, hak asasi manusia. Bersama dengan seluruh umat manusia, kita wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu sudah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun usaha yang lebih konsekuensi agar segala langkah ekonomi, hukum, politik, dan budaya berjalan dengan semestinya. Yang berikutnya, kedaulatan rakyat. Perkembangan masyarakat kita membutuhkan proses
pengembalian keputusan yang mempedulikan aspirasi rakyat. Kita harus ikut menciptakan proses demokrasi secara sehat antara lain dengan membangun kehidupan partai politik yang sehat, menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang hidup, mendukung pemerintah yang bersih, dan menjaga lembaga peradilan yang tegar demi keadilan dan dalam usaha itu kita dapat mendukung dari Bapak Konsili yang mendesak agar rakyat kebanyakan mampu dan mendapat kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik. 3. Kesadaran hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat ingin membina suatu tatanan hukum nasional dan implementasinya yang dapat menjamin kesejahteraan tiap dan seluruh warga. Berikutnya, yang keempat, persatuan bangsa. Rakyat Nusantara memperjuangkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa dalam satu negara tercinta. Pada masa itu, persatuannya betul-betul menjadi tekad bulat yang mewarnai suasana masyarakat. Sebagai sebagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, kita bertekad untuk membela dan mengisi persatuan ini, serta menolak segala pengotakan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, maupun budaya. Etika dan tanggung jawab. Dalam rangka membangun bangsa dan negara yang sedang terpuruk dalam krisis multidimensi, Konferensi Wali Gereja Indonesia menekankan perlunya etika politik. Dengan mempertimbangkan kenyataan sosial politik Indonesia, prinsip-prinsip etika berikut mendesak untuk dilaksanakan. Yang pertama, hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam diri sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia diciptakan menurut citra Allah? Maka oleh karena itu kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai martabat dan hakikat manusia. Berikutnya, kebebasan. Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok. Kebebasan dari bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Setiap warga amat membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, bebas dari kemiskinan dan yang membelenggunya dan yang menyiksanya, dan tekanan, dan juga kebebasan untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Berikutnya, solidaritas. Dalam tradisi Indonesia, sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama berbunyi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Yang berikutnya, demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, tetapi juga hidup ekonomi, sosial, dan kultur. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta perwakilan dan tanggung jawab. Berikutnya, tanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab atas dirinya sendiri, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Menyikapi perubahan kebudayaan. Yang pertama, akibat arus globalisasi. Kita wajib menghadapi arus globalisasi serta banjir ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kepala dingin. Kita hendaknya berani menyaring yang baik dan menangkal yang kurang sesuai. Kedua, akibat budaya materialisme dan konsumerisme. Akibat budaya materialisme dan konsumerisme, tuntutan akan peri hidup yang lebih memuaskan dan lebih bermutu memang wajar, namun harus dihindari sikap konsumtif yang dibuat-buat dan berlebihan yang berlawanan dengan kesehatan jiwa raga
dan di luar kewajaran sehingga merugikan martabat manusia. Berikutnya, menyikapi pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, melalui pendidikan. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana pengembangan kebudayaan, perlu diusahakan pendidikan yang pertama memungkinkan manusia muda dan dalam mengembangkan dirinya dalam kesatuan negara dengan sesama dan seluruh alam semesta. Yang kedua, memberi bekal kepada manusia muda untuk kepribadian, kepandaian, keterampilan, keahlian, dan kemampuan mengembangkan diri dan masyarakat. Berikutnya, membangun manusia dan masyarakat bermutu yang mampu menciptakan budaya yang bermutu pula dan mengembangkan sikap-sikap yang dapat menghadapi perubahan-perubahan yang sekarang sedang terjadi. Sikap-sikap itu misalnya sikap kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dengan demikian budaya ini tetap terpelihara. Yang berikutnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah bagian dari peradaban yang berkembang sebagai buah pikiran dan perasaan manusia. Isu dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah daya-daya manusia yang mulia. Oleh sebab itu, kita harus ikut menjaga agar ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa mengabdi kesejahteraan manusia sedalam-dalamnya dan tidak dipergunakan untuk merosotkan martabat manusia. Sikap gereja dalam menanggapi tanda-tanda zaman dengan munculnya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini bukan seperti seorang cukong dan manajer yang akan mencari keuntungan dengan menaikkan harga, tetapi justru dengan melihat situasi, mengerti harapan dan keinginan masyarakat. Kita bisa berdialog, berargumen, berbicara mengenai masalah hidup atau persoalan-persoalan yang gawat dewasa ini. Dengan adaptasi ini, gereja berharap bisa menyampaikan ajaran dan keyakinan sebagai landasan untuk pembangunan hidup di zaman modern ini. Ya, baik Pak, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai iman yang memasyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang kurang, dimohon Bapak menambahkannya. Dan sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.